Bismillah, kalau kamu cari TWS earphone terjangkau dengan mikrofon yang bagus, nggak cempreng, bahkan mungkin bisa dipakai ngonten, jangan skip video yang ini. Coba deh cek. Seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Eagle Steelbuds 2 alias Steelbuds 2. Buat sebuah TWS earphone di bawah 200.000, bagus nggak nih mikrofonnya? Kalau dipakai konten atau dipakai komunikasi atau kita coba noise cancellingnya dulu ya. Ini saya nyalakan kipas angin di kiri dan video KP noise di kanan saya. Kayak gini nih, noise-nya kalau direkam dengan mikrofon smartphone doang. Bisa dibandingkan antara mikrofon smartphone, lalu kita kembali ke Eagle Steelbuds 2. Apakah peredaman noise-nya kerasa? Dan saya akan berhenti bicara dulu. Teman-teman silahkan simak. Noise-nya ikut turun atau malah lebih jelas. Gimana? Tanpa saya ikut bicara, apakah noise-nya malah jadi hilang sama sekali atau tidak? Dan segera saya matikan kembali noise-nya sambil terus kita berbicara, apakah kualitas suaranya makin membaik setelah tanpa noise? Apakah peredaman noise-nya memang sedemikian deep efeknya sampai mengubah kualitas suaranya? Teman-teman boleh komen ya. Segini buat earphone TWS mikrofon TWS earphone yang harganya 200.000 ke bawah. Bagus atau enggak? Sorry belibet. Ya, menurut saya mikrofonnya surprisingly bagus, noise cukup teredam, tidak yang dalam-dalam banget memang, tapi justru membuat kualitas suara yang terekam tidak banyak berubah. Cukup natural, jernih, dengan gain dan detail yang buat TWS earphone di bawah 200 ribuan, ini mantap banget pemirsa. Anyway, video tes mikrofonnya tadi direkam pakai Oppo Find X9, sementara sisanya pakai Vivo X200 Ultra. HP zaman now kece ya buat dipakai bikin video. Sampai lupa, ini tuh namanya Eagle Steelbuds 2, 199 ribuan, dapat mic bagus, suara cukup ngebas, tapi sektor lain nggak dikorbanin. Mungkin ini bakal cocok buat kerja, streaming video maupun gaming. Oke, langsung kita bahas karakter suaranya di mana bassnya tuh bumi sekali, punch-nya masih muncul dan terasa cukup deep, dan layeringnya juga bagus, serasa telinga diajak bergetar-getar. Pace-nya memang nggak terlalu lincah, tapi warmth-nya kerasa banget. Vokal sedikit ekstra gaung, tapi masih natural dan kontrol, tidak jadi berat ataupun cempreng, cukup clear kok, dan juga tetap balance. Kekhawatiran saya kalau vokalnya bakal gaung banget karena bassnya besar, ternyata tidak terbukti. Iya, vokalnya masih sangat enjoyable kok. Dan even distorsi bassnya hadir di treble, tapi juga nggak over ya. Treble-nya masih open dan clear, ceringnya mantap terdengar, sparkling tidak memudar, dan sektor ini tidak meruncing, jadi nyaman di telinga. Saya rasa tuning Eagle di Steelbuds Pro maupun di Quiet Buds 3 berlanjut di Steelbuds 2 ini. Dan Eagle sudah di jalan yang benar setidaknya menurut saya. Hasil pengujian saya menunjukkan delay saat nonton video masih cukup terasa, sementara pas main PUBG Mobile masih ada ekor suara 3 langkah, dan berbagai gerakan lain juga bunyinya cukup tertinggal. Nyalakan gaming mode, ekor suara menurun tinggal 2 langkah saja, gerakan lain sudah on point, dan buat nonton video juga sudah enaken ya, alias udah sinkron. Hanya saja, menyalakan gaming mode ini harus di-tap 4 kali di bagian stemnya, terlebih Steelbuds 2 ini nggak support aplikasi Eagle Live nih ternyata. Lalu untuk kualitas driver, saya uji dengan bass shaker test, aman ya tanpa rattle maupun burst, dan virtualisasi 8 arah juga akurat, termasuk pas tes gaming tadi sangat membantu menebak arah musuh. Suara surround dan front bisa dengan mudah dibedakan, kalau left right mah udah jelas banget. Stagingnya juga bagus, cukup luas untuk di kelasnya, meski nggak sampai level mewah. Melihat harga dan spek yang ditawarkan, saya menilainya sesuai, bahkan bagus ya kalau ingat karakter suaranya yang masuk banget buat saya, virtualisasi suara yang baik, dan mikrofon yang juga oke punya. Namun memang ini diperuntukkan sebagai penerus Steelbuds yang biasa, bukan yang pro. Makanya tidak punya high-res codec FX lagi nih. Betul, kodeknya sebatas SBC aja, versi Bluetooth-nya di deskripsi Shopee maupun di Tokopedia itu 5.4, namun di box dan user manual sudah ditulis versi 6.0. Setahu saya yang benar 5.4 ya. Dan pakai 10 mm graphene driver, punya 4 mikrofon buat ENC, tapi tidak punya ANC dan juga transparency mode.
Sudah IPX5 buat waterproof ratingnya dan baterai per buds-nya 35 mAh. Nah, yang dari logam itu cuma case-nya aja ya, tepatnya pakai bahan zinc alloy. Bahan earphone-nya sendiri tetap plastik, termasuk sisi luar stemnya yang punya finishing chrome seperti itu. Per buds-nya ini ringan banget, agak jomplang jadinya ya dari berat keseluruhannya kalau pas dengan case-nya. Lalu, ear tips-nya terasa tipis dan kurang solid, meski overall masih nyaman dikenakan di telinga. Kesimpulannya sudah di awal, jadi sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Kalau ini adalah TWS earphone yang kamu butuhkan, masuk di budget kamu dan punya mikrofon bagus. Itu yang paling penting. Betul, silakan cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi. Demikian ulasannya, hatur nuhun sudah menyimak video kali ini yang direkam dengan smartphone doang. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.